Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa yang dipimpin oleh Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Selanjutnya Ibu akan akses terlebih dahulu, silakan gunakan namanya ya. Ibu. Kemudian Ibu. Ahmad Mulyadi, Aldi, Ibu. Kristi, Andika, Andika Pratama, Hadir Bu. Anda akan bisa, Anissa, Andra, Yusri Wahyuni, masih sama sudah Jamal, Masira, hadir Bu, Febri, hadir Bu, Isa Sahira, hadir Bu, Indah, hadir Bu, Zainal Hasana, hadir Bu, Isra, hadir Bu, Muhammad Fadil, Hadir Bu. Muhammad Haikal, Hadir Bu. Nadia Febrianti, Nadia Puspita Sari, Nadia Alfani, Naura Ayani Asa, Aisyah Aksiganti, Nur Andini, Muhammad Maina, Zulfa Ika, Ini Hawara Sahra, Kami Agutianti, Rati Riani, Desa Tutin, Rika, Rina, Wilda, Walidin, Yasmin, kemudian untuk materi pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya, yaitu materi tentang, ada yang masih ingat materinya? Tentang apa yang dipelajari sebelumnya? Ya, polinomial. Jadi pembagian polinomial. Dan untuk hari ini masih berkaitan dengan pembagian polinomial yang telah dipelajari adalah mengenai teorema Pisa. Jadi dalam pembagian polinomial ada yang namanya teorema Pisa. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan hari ini adalah anak-anak sudah mampu menggunakan teorema Pisa dalam menentukan sisa pembagian dari suatu polinomial. Tujuan pembelajaran ini. Kemudian kegiatannya yang pertama adalah eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep di sini adalah bagaimana memahami materi atau konsep tentang teorema sisa pada pembagian polinomial dengan menonton video pembelajaran sebentar. Selanjutnya diskusi kelompok. Pada saat diskusi kelompok sebentar ada KPD yang akan dikerjakan kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya pendalaman materi jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Selanjutnya terakhir adalah refleksi ya, evaluasi dan refleksi. Oke, sebelum memulai eksplorasi konsep pada hari ini ada pertanyaan pemantik untuk anak-anak sekalian. Perhatikan gambar di atas ini menggambarkan tentang apa? Oke, merajut handbag dari benang kaos. Jadi misalkan kita akan membuka bisnis, merajut handbag dari benang kaos, kita akan memproduk tas yang terbuat dari benang kaos. Kira-kira menurut anak-anak sekalian, bagaimana menentukan sisa dari bahan baku yang tersedia? Misalkan kita punya persediaan bahan baku, kemudian bahan baku sebuah tas kita juga sudah ketahui. Bagaimana mengetahui sisa bahan baku yang tersedia? Misalkan sisa berapa benang yang tersedia, berapa gulung benang yang tersedia setelah saya memproduk ini persediaan baku yang saya miliki. Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Dengan cara jumlah persediaan bahan baku dibagi dengan jumlah bahan baku untuk satu tas. Nah, anak-anak sekalian, betul sekali tadi bahwa pembagian polinomial di sini digunakan, yaitu persediaan bahan baku dibagi dengan bahan baku untuk pembuatan sebuah tas. Nah, pertanyaan selanjutnya, misalkan kita punya 100 gulung benang kaos, sementara untuk membuat satu tas membutuhkan 20 gulung benang kaos. Kira-kira berapa tas yang dapat kita buat? Silakan. Caranya yang membagi jumlah benang
jumlah membuat satu handbag itu 100 dibagi 20 sama dengan 5 Bu. Oke, bagus sekali. Jadi ada 5 tas yang dapat kita buat dari 110 benang dengan bahan baku sebuah tas adalah 20 bulu. Pertanyaan selanjutnya, seandainya kita memiliki 110 bulu benang, kemudian sebuah tas sama tadi misalkan 20 bulu benang untuk satu tas, kira-kira berapa sisa bulung yang kita miliki? Ada? Silakan. 110 dibagi 20 adalah 5 tas. Ya, Sisanya adalah 10 bulung. ya betul sekali. Jadi bersisa 10 bulung benang. Kita menentukan. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Silakan diperhatikan video pembelajaran berikut. Didekati dengan rumus B per A sama dengan min per 2/1 sama dengan 2. Kemudian tuliskan 1 sama dengan 8 dan 2 sama dengan 2. Selanjutnya menuliskan koefisien dari yang dibagi, koefisien X pangkat 4 yaitu 1, koefisien dari variabel X pangkat 3 yaitu 1, koefisien dari variabel X pangkat 2 yaitu min 15, koefisien dari variabel X pangkat 1 yaitu min 20, koefisien dari variabel X pangkat 0 atau bilangan konstanta yaitu 11. Selanjutnya, koefisien dari variabel X pangkat 4 yaitu 1 diturunkan, kemudian dikali dengan pangkat 1 yaitu dikali 8 sama dengan 8. 1 dikali nah, tanda ini menunjukkan isi akan dikosongkan. Lalu dijumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 8 sama dengan 24 dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu dijumlahkan 15 tambah 8 tambah 6 sama dengan min 1. Kemudian min 1 dikali 8 sama dengan min 8 dan min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Lalu dijumlahkan min 20 tambah 24 tambah min 2 sama dengan 2. Dan 11 tambah min 8 sama dengan 3. Kemudian 1, 3, dan min 1 merupakan koefisien hasil bagi. 1 merupakan koefisien dari variabel X pangkat 0. 3 merupakan koefisien dari variabel X pangkat 1. Dan 1 merupakan koefisien dari variabel X pangkat 2. Sehingga hasil bagi pembagian polinomial ini adalah 1x pangkat 2 tambah 3x pangkat 1 kurang 1x pangkat 0 sama dengan x pangkat 2 tambah 3x pangkat 1. Kemudian 2 dan 3 merupakan koefisien dari sisa. 3 merupakan koefisien dari variabel x pangkat 0 itu bilangan merupakan koefisien dari variabel X sehingga sisa dari pembagian polinomial ini adalah 2x pangkat 1 tambah 3x pangkat 0 dengan 2x bagi 3. Kegiatan selanjutnya adalah diskusi kelompok. Jadi ada tugas 1 nomor akan kita diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Silakan berdiskusi dengan menggunakan papan-papan yang telah disediakan. Belajar bersama dengan teman agar konsep yang tadi dapat dipahami dengan baik. Kemudian mencoba menggunakan konsep tersebut dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan.
Paham? Oke, dan setelah selesai tuliskan jawaban akhirnya dan dipresentasikan kepada teman-temannya ya. Oke. Kegiatan selanjutnya adalah pendalaman materi. Dari materi yang kita pelajari kali ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bu, Silakan. bagaimana penerapan pembagian polinomial ini dalam kehidupan sehari-hari? Mana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, saya bertanya. Oke, silakan. Bagaimana cara memperoleh fungsi polinomial Px dan Qx? Oke, jadi ada dua pertanyaan. Bagaimana penerapan dari fungsi polinomial ini, terutama pembagian polinomial yang oleh Mas Isa dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana cara memperoleh fungsi polinomial Px dan Qx. Oke, jadi kita ambil saja masalah yang kita bahas di awal, yaitu mengenai bisnis. Mas ingat tadi bisnis apa? Merajuk handbag dari benang kaos. Jadi merajuk handbag dari benang kaos. Jadi ya gambarnya. Jadi bagaimana menentukan banyaknya handbag yang dapat kita produksi, atau bagaimana menentukan sisa bahan baku yang tersedia. Silakan diperhatikan. Misalkan pada penjualan benang kaos di sebuah toko benang disediakan dalam dua jenis, yaitu box kecil dan box besar. Kemudian box besar ini isinya adalah hasil pangkat 2 dari box kecil. Nah, misalkan box kecil adalah X, maka box besar ini adalah, ada yang bisa jawab? Saya tuh Silakan. X pangkat 2. Oke, bisa X pangkat 2. Jadi box kecil ini misalkan X, maka pangkat 2 dari box kecil adalah X pangkat 2 merupakan isi dari box besar. Sehingga apabila misalkan anggaplah saya berbelanja di toko tersebut dengan membeli 2 box besar dan 4 box kecil, maka saya dapat menuliskannya dalam bentuk fungsi polinomial 2x pangkat 2 tambah 4x, dan merupakan fungsi polinomial yang dibagi atau merupakan persediaan bahan baku. Selanjutnya kita pindah ke Qx. Bagaimana cara menentukan pembagi? Silakan diperhatikan. Misalkan jumlah bahan pembuatan satu handbag itu 18 gulung benang kaos, maka kita dapat menuliskannya Qx sama dengan 20 kurang 2. Karena isi satu dos tadi 20 gulung sama dengan X, maka didapatkan Qx sama dengan X kurang 2. Maka fungsi polinomial Qx-nya sudah kita dapatkan. Apakah sudah mengerti? Ya, Selanjutnya, bagaimana memperoleh banyaknya handbag yang dapat dibuat adalah jumlah persediaan bahan baku dibagi dengan jumlah bahan baku sebuah handbag. Tadi kita sudah dapatkan jumlah persediaan bahan bakunya adalah 2x pangkat 2 tambah 4x dibagi x kurang 2 adalah bahan baku pembuatan sebuah handbag. Dengan metode Hornat kita bisa memperoleh berapa banyak handbag yang dibuat dan berapa sisa pembagiannya. Masih ingat metode Hornat?
Kita tuliskan dulu koefisien dari variabel X pangkat 2 yaitu 2. Koefisien dari variabel X pangkat 1 yaitu berapa? 4. Koefisien X pangkat 2 atau bilangan konstannya berapa? 0. Selanjutnya pembaginya kita tulis berapa di sini X-nya? X sama dengan 2. Oke, betul sekali. X sama dengan 2. Kemudian 2 kita turunkan. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 tambah 4. 8 kali 2 16. 16 tambah 15. 16 ini merupakan Sisa bahan yang baru. sisa bahan baku ada 16 gulung benang kaos. Jadi ada 16 gulung. Kemudian yang mana merupakan hasil baginya atau banyaknya handbag yang dapat dibuat adalah 8. 2x 2x tambah 8. Ya, ini adalah 8x. Nah, bagaimana menentukan berapa banyak handbag yang kita buat? Adalah dengan mengganti x dengan yang kita misalkan pada awal. Berapa tadi x-nya? 20. Jadi mendapatkan 2 kali 20 tambah 8 sama dengan 48 handbag. Tidak ada 48 ya. Jadi 48 handbag yang dapat kita buat dengan sisa bahan baku adalah 16 gulung. Nah, apakah sisanya ini yang 16 gulung masih bisa kita bagi dalam 18? Ya, kita tidak bisa membuat satu lagi tas karena membutuhkan 18 gulung untuk satu tas. Apakah sudah dipahami? Dan untuk lebih memahami penerapan dari fungsi polinomial dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita perhatikan pada penerapan berikut ini. Sekarang apa saya bisa bantu? Saya ingin membantu Danang untuk membuat handbag. Mau yang mana? Ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil itu memiliki 1 dos, isinya 20 gulung. Yang besar itu memiliki 20 dos, memiliki 400 gulung. Saya ingin membeli yang ini, sama yang ini 3. Oh ya udah. Ini 100 ya, Mbak. Terima kasih. Sama. Pembelian saya yaitu 1 box besar dan 3 box kecil. Maka PX sama dengan 400 ditambah 3 kali 20. Karena box besar adalah hasil pangkat 2 dari box kecil. PX sama dengan 20 pangkat 2 ditambah 3 kali 20. Misalkan 20 adalah X. Maka PX sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X. Sama dengan persediaan bahan baku. Misalkan bahan baku sebuah handbag yaitu 18 gulung benang, maka QX sama dengan 20 kurang 2, sehingga QX sama dengan X kurang 2. Banyak handbag yang dapat diproduksi, yaitu PX dibagi QX sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X dibagi X kurang 2. Dengan menggunakan metode Loeffler yaitu X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Koefisien X pangkat 2 yaitu 1, koefisien X pangkat 1 yaitu 3, koefisien X pangkat 0 yaitu 0. 1 diturunkan, 1 kali 2, 2, 3 tambah 2, 5, 5 kali 2, 10. 0 tambah 10 yaitu 10 gulung benang sama dengan sisa. Hasil bagi yaitu HX sama dengan X tambah 5, misalkan X sama dengan 20. H20 sama dengan 20 ditambah 5 sama dengan 25 handbag. Kita beli benang. Ya, benang apa, Kak? Benang untuk bikin handbag, Kak. Ya, sudah panas, Pak. Kalau ada nomor yang Saya mau 2 box besar dan 3 box kecil, Kak. Oke. Bentar ya, ini, Kak. Yang colornya. Terima kasih.
Dengan pembelian ini, saya dapat memproduksi 47 handbag dengan sisa 14 sisa gulung benang. Kita di atas untuk teman-temannya. Anak sekalian, kegiatan selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi. Untuk dievaluasi, silakan mengerjakan dua bahasa di atas. Silakan. Selanjutnya, bagaimana menurut pendapat kalian tentang pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam hari ini? Ada yang ingin berkomentar? Saya Bu, Oke, silakan. materi hari ini sangat menyenangkan karena dapat lebih mudah memahami materi polinomial dengan cara mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat bermanfaat. Misalnya membuka suatu usaha bisnis atau bidang lain. Oke, kita beri dulu apresiasinya. Demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan lebih bersemangat lagi dalam belajarnya ya. Kemudian untuk materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang itu adalah mengenai teorema faktor. Jadi masih terkait dengan pembagian polinomial. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi